Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan bikum. Di pertemuan yang pertama untuk umat yang warakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anda sendiri Ali Akbar dari tingkat 4 untuk angkatan ke-8 nih. Insya Allah 6 pertemuan ke depan kita mencoba buat membahas tentang satu ilmu yang penting, terutama buat kita yang bergelut di bidang syariah, yaitu ilmu usulul fikih. Insya Allah kita di sini saling istifadah aja ya. Yang punya faedah lebih atau yang punya ma'rifah atau yang punya info lebih bisa saling didiskusikan biar kita semua dapat faedah yang lebih menyeluruh. Bismillah. Bahwasanya penciptaan manusia itu tidak lain dan tidak bukan kecuali ditujukan untuk beribadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan yang kita tahu bahwasanya rukun ibadah itu mempunyai 2 rukun ya, yang sering kita ulang dan sering kita bahas. Bahwasanya ibadah dia harus pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan syarat yang kedua dia harus ittiba, atau yang sering kita katakan sebagai wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Nah, maka bagi seorang muslim, bagi dia untuk menggali tuntutan dan juga hukum-hukum untuk menyesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan, itu menjadi sebuah keharusan. Dan juga itu sebagai bukti bahwasanya kita mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ta'ah nggak bisa terrealisasi kecuali kita menyesuaikan secara tepat dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Nah, tentu ta'aruf alal hukum, atau kita menggali dan juga mencari tahu tentang hukum Allah di suatu permasalahan itu adalah suatu hal yang penting. Tentu kalau zaman dulu awal tasyri' atau pas zaman nubuat, ta'aruf alal hukum atau untuk mengetahui hukum Allah itu punya 2 jalan. Pertama, dia bisa menunggu wahyu apa yang Allah sampaikan di Quran atau apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya pada waktu itu. Sebagaimana ketika ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka para sahabat bakal bertanya kepada Rasul. Sebagaimana kisahnya seorang sahabat atau A'rabi yang dia wiqa' terhadap zaujahnya di bulan Ramadan. Ketika dia kebingungan atas hukum itu, langsung datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, halaktu. Saya telah hancur atau saya telah binasa. Ma'ahlakaka qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Nah, ketika Nabi ditanyakan oleh sahabat ini tentang hukumnya, maka Nabi langsung menjelaskan tentang hukum Allah tersebut. Nah, di samping turunnya wahyu Quran dan juga sunnahnya Nabi, ada satu hal penting yang Rasulullah SAW wariskan kepada umatnya, yaitu thariqah atau tata cara buat memahami nas itu sendiri. Contohnya ketika para sahabat kebingungan atas maksud daripada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Di situ para sahabat memaknai zulm di situ dengan makna lugawinya. Atau zulm berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya pada khawatir. Dan siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim? Makanya ketika Nabi mendengar hal ini, beliau menjelaskan bahwasanya zulm yang dimaksud adalah inna syirka la zulmun azim. Begitu pula ketika turun ayat wa atimus siyama
hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Beliau memaknai kata ini atau ayat ini dengan hakikatnya. Jadi sebelum beliau tidur, meletakkan benang putih dan juga benang hitam di bawah bantalnya. Ketika belum kelihatan mana yang putih mana yang hitam, maka beliau makan. Kenapa? Karena masih diperbolehkan buat makan dan belum masuk waktu puasa. Nah, ketika kabar ini datang kepada Nabi, Nabi bilang kepada Adi ini, innaka la'aridu al-qafa, gitu. Atau kama qol. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan khaytul abyad dan juga khaytul aswad bukan ala hakikati. Tapi yang dimaksud adalah bayadul nahar wa sawadu al-lail. Maksudnya ketika udah masuk waktu fajar, yang dimana di situ antara cerahnya siang hari dan juga malamnya gelapnya malam udah bisa kita lihat perbedaannya. Maka di situ baru masuk waktu puasa. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Begitu pula ketika beliau mengirim Mu'adz ke Yaman sebagai qadhi. Maka beliau tanya ke si Mu'adz ini, bima taqdi? Maka Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid ajtahid wala alu. Maka saya akan berijtihad. Nah, tentu tata cara memahami nas inilah kemudian Rasulullah wariskan kepada para sahabatnya. Nah, di zamannya para khulafaur rasyidin, para sahabat ketika wahyu udah terputus, maka beliau atau mereka ketika ingin mengetahui satu hukum, beristihadlah di situ. Dengan tata cara yang Rasulullah SAW sampaikan atau ajarkan pas zaman beliau masih hidup. Nah, kemudian para sahabat menempuh jalan ini ketika ingin beristihad, kemudian mereka menyebar ke berbagai penjuru. Ada yang ke Kufah, seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Mas'ud. Ada yang tetap di Madinah, dan juga ada yang ke Syam dan berbagai tempat yang lain. Kemudian mereka menyebarkan agama ini sesuai dengan tuntutan apa yang Allah atau apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Nah, tata cara istihad inilah kemudian yang tersebar di generasi-generasi selanjutnya, sehingga ini ya, menjadikan adanya dua madrasah besar di kalangan para tabi'in dan juga tabi'in. Yang pertama dia ada madrasah Ahlul Ra'i atau Ahlul Iraq, yang di situ sangat terampil dalam memakai kias, dan juga ada madrasahnya Ali Al-Madinah yang dipimpin oleh Imam Malik, yang di situ kuat dalam hal nakal atau dalam hal riwayat. Nah, kemudian tata cara istihad inilah yang kemudian ada di kalangan para mujtahidin, yang kemudian dibukukan dan dibuat sistematis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi bisa kita katakan bahwasanya usul fikih itu sebenarnya dia adalah thariqatu buat memahami suatu hukum atau memahami suatu nas, kemudian untuk mendapatkan suatu hukum yang pasti di situ, atau yang ini hukum yang maudhun di situ. Makanya karena inilah ilmu yang sangat penting, karena dia juga menjaga agama ini dari segi faham, sebagaimana ilmu mustalahul hadis dan juga ilmu qiraat menjaga nas sunnah dan juga nasnya Quran. Begitu pula ilmu usul fikih, dia menjaga thariqatu ijtihad, biar ketika ada mujtahid dia ingin mencari hukum, jalannya tidak melenceng gitu ya, tidak melenceng. Seperti itu. Kemudian insya Allah matan yang kita akan bahas adalah matan Al-Waraqat, matan yang saya katakan tipis dan juga kecil, tapi manfaatnya sangatlah banyak gitu. Yang mana para ulama semuanya menjadikan buku ini sebagai pintu masuk sebelum nanti masuk ke lautannya usul fikih gitu. Matan Al-Waraqat sendiri dia ditulis oleh Imam Al-Haramain, atau yang namanya Abdul Malik
bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi. Juwain sendiri, beliau dinisbatkan ke Madinah Juwain. Juwain sendiri itu adalah salah satunya nahiyah atau salah satu daerah di wilayah Persia, atau dia nahiyah min nawahi An-Naisabur, atau masih satu bagian dengan kota Naisabur. Namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi. Kemudian tahun lahirnya beliau, di sini ada perbedaan pendapat terkait tentang tahun lahirnya beliau. Tapi yang lebih rojih dan lebih kuat, beliau lahir tahun 419 Hijriah. Yang mana kemudian beliau meninggal tahun 419. Kemudian kunyahnya beliau adalah Abul Ma'ali. Abul Ma'ali. Kunyahnya beliau di sini bukan dikaitkan dengan nama anaknya. Sebagaimana yang kita tahu kan, kalau kunyah itu kebanyakan dia disandingkan dengan nama anak pertama. Lebih spesifik lagi. Tapi Abul Ma'ali di sini, Al-Ma'ali bukan nama anaknya. Tapi nisbatnya di sini adalah ta'ziman buat beliau, yang selalu yaqsid ma'ali al-umur, atau hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia. Ma'ali al-umur. Kemudian untuk lakabnya beliau sendiri adalah Diyauddin, salah satu lakabnya. Dan juga lakab yang terkenal dan tersebar adalah Imamu Al-Haramain. Imamu Al-Haramain. Nah, bapaknya beliau, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini sendiri adalah seorang imam juga, mufassir dan juga faqih Syafi'i juga. Yang mana beliau udah memerhatikan perkembangannya Imam Haramain dari waktu kecilnya. Bahkan yang disebutkan oleh Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'i Al-Kubra, beliau mengatakan, "Ya'tana bihi waliduhu min sighari, la bal qabla wiladati." Bahkan sebelum beliau lahir. Dengan cara apa? Ya'tinanya beliau sebelum lahirnya Imam Al-Haramain. Ya'tinanya adalah dengan mencari rezeki yang halal. Dan juga tidak mengasih makan beliau kecuali dengan rezeki yang pasti dari mana datangnya. Seperti itu. Kemudian bapaknya sendiri, atau Abu Muhammad Abdullah Al-Juwaini, beliau meninggal waktu umurnya Imam Al-Haramain masih 20 tahun. 20 tahun bapaknya meninggal. Dan gak ada yang berani buat mengambil majelisnya kecuali anaknya sendiri. Bahkan kalau di komentarnya Imam Sukri, beliau mengatakan bahwasanya bahkan ketika umurnya 20 tahun, beliau udah min a'immatil muhaqqiqin. Beliau udah jadi imam. Nah, setelah beliau menggantikan ayahnya, kemudian beliau keluar dari Naisabur menuju ke Baihaq, kemudian ke Baghdad, dan juga ke beberapa daerah lain, sampai beliau kemudian datang ke Mekah untuk haji. Dan tetap di sana, tinggal di sana selama 4 tahun. Yudarris, Yufti, dan Yu'alif, sampai kemudian lakopnya beliau diambil dari mujawarahnya beliau atas Haramain ini, Makkah dan juga Madinah, maka dinamakan sebagai Imamu Al-Haramain. Imamu Al-Haramain. Kemudian dari suyukhnya beliau atau guru-gurunya, yang pertama adalah walidnya sendiri, bapaknya sendiri, Abu Muhammad. Kemudian juga ada Abul Qasim Al-Isfra'i ini, Al-Iskaf. Kemudian juga ada Abu Abdullah Al-Khabbazi, yang mukri atau orang ahli qiraat, yang mana Imam Al-Haramain datang ke beliau untuk membacakan Al-Quran. Dan juga salah satu gurunya adalah Qadhi Al-Husain. Qadhi Al-Husain, sahibu At-Ta'liqah, salah satu pembesar di mazhab Syafi'i. Yang mana ketika ada kata Al-Qadhi di Kutubu Asy-Syafi'iyah, maka yang dimaksud adalah Al-Qadhi Husain ini. Kemudian juga salah satu gurunya adalah Abu Nuaim, sahibu Hilyatu Al-Auliya, seorang muhadis juga. Nah, sementara dari muridnya, pertama ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ya, siapa yang nggak tahu Imam Ghazali itu kan?
Dan setelahnya adalah ada Ilkiyah Al-Harrasi dan juga berbagai nama yang lain gitu. Itu juga salah satu muridnya adalah Imam As-Sarkhosi atau Sarkhsi. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke matan, sebenarnya usul fikih itu apa sih? Gitu? Atau kita ini ya mencoba buat memulai dengan Mabadi'ul Asyrah yang sering dibahas sebelum kita masuk ke suatu ilmu. Nah, kalau boleh ini usul fikih. Nama fannya adalah usul fikih atau sering disebut sebagai qawaid al-usuliyah. Dari namanya sendiri bisa kita rasakan bahwasanya di situ ada isyarun bil madah. Adanya pujian atas ilmu ini. Kenapa? Karena usul fikih sendiri ada makna di situ bahwasanya fikih dibangun atas ilmu ini. Nah, kalau hadnya pertama dia adalah ilmun atau ma'rifah ya. Ma'rifah itu dalail al-fiqh al-ijmaliyah dan juga wa kaifiyah itu istifadah minha wa hal mustafid. Nah, yang dibahas di usul fikih ini dia membahas tentang dalail al-fiqh atau dalil-dalil legal yang bisa dipakai untuk membangun suatu hukum fikih. Dengan qaid apa? Dengan qaid dia harus ijmaliyah atau secara global aja, bukan tafsiliyah. Kenapa? Kalau tafsiliyah nanti kita bakal masuk ke ilmu fikih. Makanya sebagaimana kita tahu bahwasanya dalil-dalil yang bisa dipakai untuk membangun suatu hukum fikih yang muttafaq dia ada 4 kan? Apa aja? Pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ya, ijma, yang kelima qiyas itu ya. Nah, ijmaliyah. Terus kemudian dia ma'rifatu dalail al-fiqh, yang dimaksud di sini adalah bukan tasawurnya, bukan gambaran tentang apa itu Quran, apa itu sunnah, bukan, tapi ahwal al-muta'alliqah bi dalail, atau yang kita ini nanti ya. Atau ma'rifat di sini adalah dia harus atau berkaitan dengan ahwal al-muta'alliqah bitilka dalail gitu. Bukan tasawurnya. Jadi yang dibahas di sini adalah dia tentang ahwalnya. Contohnya Al-Qur'anu hujjatun gitu kan. Hujjatun. Atau as-sunnah. Kita katakan sebagai dia as-sunnah hujjatun. Juga nanti pembahasan di sunnah kita bisa katakan khobarul ahad yujibu al-amal. Bahwasanya khobar-khobar ahad dari hadis yang sering atau yang kebanyakan ada di situ, dia yujibul amal, mengharuskan suatu amal. Dan di sini kan dia bukan secara spesifik ke suatu masalah tertentu, tapi dia ijmaliyah. Bisa dipakai buat masuk ke berbagai macam bab. Ijmaliyah. Makanya nanti ketika ini ya, ketika penyusunan kitab-kitab usul fikih, kebanyakan penyusunannya disusun atas urutan ini. Pertama, dia membahas tentang Quran dulu, nanti setelahnya sunnah, setelahnya ijma, setelahnya qiyas. Tentu dengan syarat ijmaliyah, bukan tafsiliyah. Nah, itu juga makanya ini ya, ada yang mentarifkan usul fikih dengan tarif lain, yaitu dia adalah ma'rifatu al-qawaid allati yutawassalu ila istinbati al-ahkam. Istinbat al-ahkam. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia qawaidnya. Nah, kalau kita mengatakan qawaid, maka di situ pasti hal-halnya adalah hal yang kulliyah atau hal yang ijmaliyah, yang dia menyeluruh gitu. Nah, jadi kemudian
Kita masuk ke kaifiyatus istifadatu minha. Kadang ketika kita mendalilkan suatu hukum fikih, kadang ada beberapa dalil yang di situ adanya ta'arud di nazarnya mustahid. Dan antara dua nas di sini ta'arud. Kemudian ada nas yang di sini bilangnya am, di sini bilangnya khos, gitu kan. Makanya ketika terjadi seperti itu, kita butuh namanya kaifiyatus istifadatu minha. Gimana cara kita buat tartibu al-adillah itu? Ketika ada yang nas yang dia itu am ketemu sama khos, gimana harus kita atau gimana cara kita buat ittifakan antara dua hal itu atau menggabungkannya. Maka di sini nanti setelah pembahasan tentang Quran, sunnah, ijma dan qiyas biasanya bakal dilanjutkan dilanjutkan ke bab at-ta'arud wa tarajih. Gimana cara kita buat menyelaraskan antara berbagai dalil itu. Nah, nanti ketika kita mengatakan kaifiyatus istifadatu minha, bakal bertanya, siapa yang boleh buat istifadah? Apakah semua orang atau orang tertentu? Makanya masuk ke kesalahannya adalah halu al-mustafid atau kitab yang terakhir, yaitu kitab istihad, gitu ya. Istihad. Ya, kan? Seperti itu. Jadi dia adalah Ma'rifatul Dalail al-Fiqh. Dia membahas tentang dalil-dalil fikih yang secara ijmaliyah. Kemudian usul fikih sendiri dia juga ditopang oleh berbagai ilmu. Atau yang kita kalau di Mabadi Aswah itu disebutkan sebagai istimdad. Atau ini ya, ilmu penopang atau ilmu pembantu atau ilmu apa biasanya? Itu ya. Ilmu yang menopang ilmu ini. Apa? Sandaran bisa. Atau ya, bisa bilang sandaran atau topangan gitu ya. Nah, istimdadnya usul fikih atau ilmu ini punya beberapa hal. Yang pertama dia adalah yang tentu lughatu al-arabiyah. Kenapa? Karena dalil-dalil fikih yang ada dia berbahasa Arab. Nabi dan juga Quran turun dalam bahasa Arab. Nabi pun bercakap dalam bahasa Arab. Maka karena dia atau objek yang menjadi objek untuk dipelajari di usul fikih sendiri adalah dalil fikih yang mana dia berbahasa Arab, maka dia butuh bahasa Arab itu sendiri. Atau yang sering kita kalau dalam penyusunan ilmunya ini sering disebut sebagai mabahith al-alfaz. Mabahith al-alfaz. Nah, nanti kalau kita masuk ke matanya di bab yang kedua atau yang ketiga dia bahas tentang apa itu amr, apa itu nahi, apa itu khobar, apa itu istifham dan sampai dan lain sebagainya. Nah, selain dia istimdadnya dari lughatul arabiyah, istimdadnya juga dari al-ahkam. Ahkam. Dari hukum-hukum. Maksudnya gimana? Hukum-hukum di sini adalah dimasukkan adalah tasawurnya. Tasawurnya. Wajib itu apa? Sunnah itu apa? Kemudian karohah itu apa? Gitu kan? Makanya karena dia membutuhkan buat ditopang sama ini, biasanya atau kebanyakan gitu ya. Pembahasan awal usul fikih dia bakal membahas tentang muqaddimat. Muqaddimat. Kenapa kita bahas muqaddimat dulu? Karena kita butuh tasawur tentang hukum-hukum. Biar apa? Biar nanti bisa kita isbatkan atau nafikan. Gitu kan? Kenapa? Karena ghoyahnya usul fikih atau faedahnya usul fikih, nanti kita bahas, dia adalah mengetahui hukum itu sendiri. Contohnya al-amru lil wujub. Nah, wujub itu apa? Harus kita tahu dulu kan sebelum kita mengisbatkan. Makanya karena kita butuh hal ini, pembahasan hak hukum itu dibahas lebih awal dulu di muqaddimah. Makanya nanti kalau kita langsung masuk ke matanya, setelah dia mentarifkan usul fikih langsung ke hukumnya. Hukum itu apa aja gitu. Biar nanti bisa kita isbatkan atau nafikan. Ya, jadi kalau
bisa kita katakan bahwasanya susunan usul fikih seperti ini gitu. Pertama dia bahas tentang muqaddimat, yang itu tentang hukum, tasawurnya seperti apa, dan berbagai macam hal yang dibutuhkan buat diisbatkan dan juga dinafikan. Setelahnya, pembahasan pertama adalah Al-Quran sebagai dalil fikih yang pertama. Gitu kan? Sebagai dalil fikih yang pertama. Kenapa? Karena hukum fikih bisa dibangun atas Quran. Nah, setelah kita membahas Quran, biasanya di sela-sela ini ada pembahasan tentang membahas itu al-alfaz. Kenapa kita perlu ini? Karena Quran sendiri berbahasa Arab dan juga sunnah Nabi berbahasa Arab. Dan untuk mengetahui yang dimaksudkan apa oleh syariat, kita butuh kaidah-kaidah dari bahasa Arab itu sendiri. Makanya di situ nanti bakal membahas tentang asalibul Arab itu kan, dalam bayannya mereka. Kemudian asalibnya mereka atau torikoh-torikohnya mereka dalam memaknai suatu madlul dari lafaz. Contohnya, lafaz ini dia bermakna am, lafaz ini bermakna khos gitu kan. Mabah itu al-alfaz. Nah, setelahnya dia selesai, kita bahas ke yang kedua, yaitu sunnah. Bahwasanya kita sepakat ya, sunnah dia bisa sebagai dalil fikih. Ya kan? Nah, juga ijma, gitu juga. Setelah ijma selesai, kita ke qiyas. Qiyas. Sebenarnya di antara ini ada satu pembahasan penting, yaitu al-adillah al-mukhtalaf alaiha. Dalil-dalil yang dia itu masih khilaf, apakah bisa digunakan sebagai dalil fikih atau enggak. Contohnya adalah Syafi'iyah, dia memakai al-istishab contohnya. Dia mengiktibar atau menganggap istishab itu sebagai dalil fikih yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Berbeda dengan Hanafiyah. Dan Hanafiyah bilang istihab itu enggak ada. Dan mereka menetapkan istihsan. Sementara Syafi'iyah mengatakan istihsan itu faktor syarat. Gitu kan. Gitu juga nanti ada Malikiyah. Malikiyah mengisbatkan al-maslahah al-mursalah. Sementara kita mengatakan masalah mursalah bukan itu kan. Nanti setelah adillah al-mukhtalaf alaiha bainal madzahib, kita masuk ke at-ta'arud sama at-tarjih. Bahwasanya antar dalil itu bisa jadi saling ta'arud, saling bertentangan. Maka di sini butuh butuh metode buat kita bisa menggabungkan antar berbagai dalil yang dia itu ta'arud fil zahir gitu. Setelah selesai, maka ya kita bakal membahas tentang ijtihad atau siapa yang boleh buat beristihad gitu. Atau siapa yang boleh buat memakai dalil-dalil ini. Sampai sini kebayang ya? Gimana ini apa? Gambarannya usul fikih seperti ini pembahasannya. Sampai sini mau ada yang ditanya? Atau yang kurang jelas? Nah, nanti setelahnya kita bahas tentang faedahnya. Faedah usul fikih itu apa gitu kan? Kenapa kita harus belajar usul fikih gitu? Maka yang pertama pasti dia adalah saunu anil khata'i fil ijtihad gitu kan. Buat menjaga seorang mujtahid dia nggak salah dalam langkah pengambilan suatu hukum. Kemudian yang kedua dia adalah al-ilm bi hukmillah. Ya kenapa kita mempelajari usul fikih? Ya buat tahu hukum Allah itu sendiri. Contohnya ada suatu kejadian yang kita belum tahu hukumnya seperti apa, maka seorang fakih dia butuh kaidah-kaidah ini buat nazar di dalil-dalil syar'i sehingga dia bisa mendapatkan suatu hukum. Yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Juzai di Taqribul Usul, beliau mengatakan bahwasanya liyartaqi min khadidi at-taqlid ila rafi'i al-ijtihad. Biar orang itu tidak terkukung gitu ya dalam lingkup taklid aja. Tapi ketika dia mempelajari usul fikih, paling enggak bisa buat nazar fi al-adillah. Kalau semisal belum mencapai derajat ijtihad, paling enggak al-aqal bisa membandingkan antara dalil-dalil dari seorang mujtahid.
mustahid satu sama mustahid yang lain. Bagaimana mereka membangun suatu hukum fikih itu? Mana yang lebih kuat, mana yang lebih sesuai? Maka dengan mempelajari usul fikih ini, kita bisa buat paling ala-lakol, bisa melihat bagaimana mereka menyusun atau mengkonstruksikan hukum fikih yang mereka mereka pelajari atau mereka dapatkan. Oke. Ini mungkin bisa dikatakan yartaqi al-alim bihi gitu ya. Alim bihi min khadidi al-taqlid. Khadid itu dia rendah gitu. Sesuatu yang rendah. Ila rafi'i al-ijtihad. Atau nanti mungkin saya kirim di grup insyaallah buat ini. Kaulnya siapa nih? Kaulnya Ibnul Juzai Al-Andalusi di kitabnya Taqribu Al-Wusul. Oke. Kemudian hukum mempelajarinya. Kita sepakat bahwasanya dia adalah fardu kifayah. Yang penting ada yang mempelajari. Bisa jadi fardu ain buat seorang yang dia ingin menjadi mustahid. Maka dia fardu ain buat belajar ilmu ini. Biar seperti itu. Wa ba'du fal usulu khairu muktasab wa qad yakunu kasbuhu fiha wajib. Bisa jadi dia wajib, tapi secara hukum asal dia fardu kifayah. Ketika udah ada yang melaksanakan maka cukup kita. Oke. Bismillah. Nah, ini untuk mabadiul asroh atau mungkin beberapa poin-poin aja. Untuk wadhi'nya sendiri maka kita sepakat bahwasanya Imam Syafi'i yang mensistematiskan, bukan yang pertama kali takallama fil usul, bukan. Kenapa? Karena yang takallama fil usul itu atau orang-orang yang udah membahas usul fikih udah banyak sebelum Imam Syafi'i. Contohnya Imam Malik ketika beliau menuliskan surat ke Imam Al-Laits tentang hujjah dengan amalu ahli Al-Madinah. Gitu juga ketika Imam Laits membalas Imam Malik dalam hal amalu ahli Madinah. Itu kan dia termasuknya ke usul fikih ya. Kenapa? Karena dia membahas tentang suatu dalil yang mana Malikiyah menjadikan amalu ahli Madinah sebagai dalil. Tapi yang wadhi'nya dalam hal ini dalam artian dia mu'allif atau yang menjadikan usul fikih sebagai ilmu yang sistematis pertama kali adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau Ar-Risalah. Oke. Bismillah. Kita coba buat masuk ke kitabnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini muallif atau Imam Al-Haramain membuka kitabnya beliau Al-Waraqat atau matan ini dengan basmalah. Yang tentu iktidaan bi kitabillah untuk mengikuti ya atau berkutuah dengan kitab Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka awal surat di Quran dengan basmalah, maka di sini juga beliau membuka matan ini dengan basmalah. Begitu juga iktidaan bin Nabi SAW ketika beliau menuliskan surat ke salah satunya menuliskan surat ke Heraklius atau Raja Romawi, maka beliau membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga dengan hadis yang mungkin fihi maqal tapi sabit yang kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta. Atau setiap hal, setiap perlakuan atau setiap fiil yang dia itu tidak didahului dengan bismillah, maka dia aqta atau terputus. Begitu juga dengan hadis Nabi yang mengatakan ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Itu kan sebagaimana tuntutan Nabi kita. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah di sini dia jar sama majrur. Yang kita tahu bahwasanya jar sama majrur dia butuh muta'alliq. Kan? Maka di sini ditakdirkan Bismillahirrahmanirrahim u'allif. Karena bisa dikatakan ini ya, takdirnya dalam basmalah itu
kalau kita ini kan, ketika kita mengatakan basmalah atau bismillah, bismillahirrahmanirrahim, apapun fi'il kita, maka di situ bakal ada takdirnya. Kenapa? Karena jar sama majrur, dia butuh suatu muta'alliq. Makanya ada sekitar 6 kemungkinan kali ya. 6 kemungkinan. Di sini bisa kita takdirkan mu'allif di akhir, atau kita bisa takdirkan di awal mu'allif. Jadi mu'allifu bismillah. Jadi seakan kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim dalam muqaddimah suatu pekerjaan, itu ada takdir yang kita takdirkan atau kita sembunyikan. Itu apa? Tergantung dengan fiil yang kita lakukan. Contohnya kalau misalnya kita lagi makan, kemudian sebelum makan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya di situ ada takdir yang kita sembunyikan, yaitu akulu bismillah atau bismillahi akul, atau berbagai kemungkinan yang mungkin atau ini ya, bisa kita takdirkan. Pertama, dia bisa ditakdirkan di awal atau bisa ditakdirkan di akhir dengan jumlah dengan fiil mu'allif, atau bisa kita takdirkan dengan ism, itu ta'lifi contohnya, ta'lifi bismillahirrahmanirrahim, atau bisa kita takdirkan di akhir bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Ada 4 kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan. Bisa kita mungkinkan ini mu'allif bismillah, atau bismillahi mu'allif, atau yang kedua ta'lifi bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Maksudnya penulisanku ini saya mulai dengan bismillah. Atau bisa kita takdirkan juga dengan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim abtadi. Atau bisa juga kita takdirkan ibtidai bismillah, atau bismillahi ibtidai. Nah, mana aja yang kita takdirkan boleh. Tapi yang lebih aula atau lebih utama kita takdirkan bismillahirrahmanirrahim mu'allif. Yang dia itu pertama ditakdirkan adalah fi'il. Ini fi'il kan? Mu'allif kan? Yang kedua dia khos. Dalam artian apa? Fi'ilnya khusus, merujuk ke satu fi'il yang khusus. Beda sama ini ya, abtadi. Kalau abtadi dia fi'il yang am. Kenapa? Karena abtadi itu ya bisa bermaksud dengan mu'allif dan juga bisa bermaksud dengan fi'il yang lain, atau cuma sebagai saya memulai gitu. Tapi yang lebih aula di sini ditakdirkan sebagai yang khos atau fi'ilun khos. Nah, fi'ilun khos yang ketiga adalah dia ditakdirkan sebagai atau mu'akhor gitu ya. Mu'akhor. Jadi takdirnya di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim mu'allif. Kenapa? Karena di sini adalah adanya ihtimam buat kita mendahulukan asmaullah di setiap pekerjaan kita. Jadi ya, takdirnya atau fiilnya kita akhirkan untuk ihtimaman bi asmaillah gitu, atau bismillah. Kemudian ba di sini dia bisa bermakna isti'anah. Isti'an u'allif musta'inan bismillahirrahmanirrahim. Atau ini ya, meminta pertolongan ketika memulai fiil ini. Juga bisa kita takdirkan atau kita maknakan ba di sini adalah untuk musahabah. Ba'ul musahabah itu apa? Dia yang bermakna ma'a. Nah, contohnya ishtara itu al-farasa bisarjihi, ai ma'a sarjihi. Musahiban atau bersanding terus itu ya. Jadi fiil saya ini bersanding terus dengan asmaullah dari awal sampai akhir gitu. Selesainya ada yang iskal? Atau yang belum jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa hubungannya fiil kan? Disebut itu
itu bagus karena fiil. Kenapa? Karena fiil itu dia bermakna tajaddud. Adanya terus-terusan dan ini ya, istimul tadi ya diperbarui terus. Jadi seakan kalau kita mulai dari awal maka kita dengan bismillah. Kita mulai fiil lagi, tajaddud lagi, kita bismillah lagi gitu. Jadi ada mana tajaddud di situ. Beda sama ism. Kalau ism dia subut kan maknanya. Zaidun qaim, maka dia qaim itu subutnya dia sampai sekarang masih qaim. Enggak ada tajaddud di situ. Maka ketika kita mengatakan bismillah wa alif lebih baik dengan fiil. Karena adanya mana tajaddud buat setiap kali kita memulai maka kita pakai atau kita musta'inan bi asma'illah atau musahabatan lahu. Jelas masih? Oke, terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nanti bakal antum atau kita gitu ya, bakal terus-terusan ketemu sama hal seperti ini. Karena sebagian besar matan itu dia dimulai dengan bismillah gitu kan. Nah, pembahasan seperti ini bakal diulang-ulang terus gitu, di awal matan atau di awal syarah gitu. Bismillah. Kemudian bismi atau ism. Kata ism sendiri dia dia mustaknya atau kata asalnya ada perbedaan pendapat di sini. Dia ada yang mengatakan bahwasanya ism itu kata awalnya adalah ada al-wasm atau wasmun yang bermakna alamah, atau dia bisa istiqokan dari kata sumu, sumu atau yang sesuatu yang tinggi. Kalau wasm maka dia ini ya jelas ya, bahwasanya ketika ada contohnya anak gitu kan, anak namanya Ali itu jadi sebagai alamahnya anak gitu. Atau tanda bahwasanya Ali itu menunjukkan ke zat ini gitu. Nah kalau sumu dia mengatakan bahwasanya setiap hal yang dia dinamakan maka hal itu punya nilai kemuliaannya atau punya derajat tinggi gitu. Makanya setiap yang dinamakan dia punya punya makna tersendiri di zatnya itu. Sumu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kata amma ba'du dia sering digunakan untuk atau berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Yang tadi dimulai dengan pembukaan bismillahirrahmanirrahim, maka di fasal atau dipisahkan dengan amma ba'du sebelum masuk ke pembahasan yang berbeda dari pembahasan sebelumnya. Nah, kalau di sini ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Imamul Haramain enggak membuka matanya dengan hamdalah, padahal seharusnya kan dibuka dengan hamdalah. Sebagaimana dalam hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillah. Dalam satu lafaz bihamdillah, maka bisa kita jawab Imamul Haramain dalam matan ini tidak membuka matanya dengan hamdalah punya dua kemungkinan atau tiga kemungkinan ya. Yang pertama, melihat dari hajm atau ukuran matannya yang ringkas, maka beliau tidak menyertakan hamdalah di matan ini. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, beliau tidak menuliskannya, tidak kitabatan tapi lafzun. Bisa jadi ketika beliau mengatakan bismillah atau menuliskan bismillah, setelahnya beliau udah berhamdalah, walaupun tidak secara kitabatan tapi secara lafzun. Beliau menyebutkan hamdalah itu. Bisa jadi juga kemungkinan yang ketiga, yang dimaksudkan dengan pembukaan basmalah ataupun hamdalah itu dibuka dengan sana kepada Allah. Nah, sana kepada Allah sendiri udah ke-include di basmalahnya. Makanya kita tidak perlu untuk menambahkan hamdalah di situ. Seperti banyak. Jadi kenapa Imam Haramain tidak menyertakan hamdalah? Kemungkinan yang ketiga, karena maksud dari hadisnya adalah membuka suatu hal dengan sana kepada Allah. Nah, sana kepada Allah ini bisa dilakukan dengan basmalah ataupun hamdalah. Nah, ketika kita membukanya dengan cukup dengan basmalah, itu udah mencakup sana kepada Allah yang sudah menutup
menutup kewajiban untuk menuliskan kembali hamdalah itu. Jadi ikhtisaran di al-basmalah. Nah, amma ba'du dia sebagai faslul khitab. Amma ba'du sebagai faslu al-khitab. Ba'du sendiri dia dzarfun zamani. Suatu dzarfun untuk berintikal gitu ya. Berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Nah, asal daripada amma ba'du itu ada makna syarat di situ. Ada makna syarat yang mana mengharuskan kita ketika mengatakan amma ba'du setelahnya harus ada fa atau fa'ul jaza. Maka asal daripada amma ba'du itu adalah mahma yakun min amrin ba'du. Mahma yakun. Nah, mahma sendiri dia ini ya, salah satu dari adawatu syarat. Mahma yakun min amrin ba'du. Nah, kemudian amma ba'du sendiri ada khilaf di situ ya. Siapa yang pertama kali mengatakan? Maka yang paling kuat pendapatnya mengatakan bahwasanya awal yang mengatakan ini adalah Nabi siapa? Nabi Dawud. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat As-Sad atau surat Sad, wa atainahu faslah wa atainahu hukmah wa faslah al-khitab. Nah, faslah al-khitab di sini adalah amma ba'du itu sendiri. Walaupun di permasalahan siapa yang awal atau pertama kali mengatakan amma ba'du itu ada khilaf sekitar 7 qaul. Jarul khulfu amma ba'du man kana badi'an biha sab'atu aqwalin wa Dawudu aqrabu. Dan Daud yang paling kuat pendapatnya. Yang mengatakan bahwasanya Nabi Daud yang memulai atau yang pertama kali mengatakan amma ba'du. Kemudian fahadhihi waraqatun. Fahadhihi waraqatun. Ismu isyarah. Waraqatun adalah jamak ya, jamak salamah atau jamak muannas as-salim. Yang di situ liyadulla ala al-qillah atau jam'ul qillah. Jam'ul qillah sendiri dia berkisar antara bilangan 3 sampai 9 gitu. Nah, fahadhihi waraqatun tastamilu ala ma'rifati fusulin min usuli al-fiqh. Nah, penyebutan beliau atau penamaan beliau atas matan ini dengan nama waraqat, di situ ada makna tashilan buat talib dan juga tansyiton buat mereka atau buat ini ya, memotivasi. Kenapa? Karena ketika kita mendapati suatu hal itu dikit dan bisa diselesaikan secara cepat, maka akan ada nasab di situ. Ada rasa rajinnya gitu ya. Ingin buat segera menyelesaikan gitu. Ala ma'rifati fusul sendiri dia jamak atas fasl atau dia ismun li ta'ifatin minal masail tastariku fil hukmi atau dia majmu'ah dari berbagai masail. Nah, yang cakupan paling luas dia pertama adalah kitab. Kata kitab dia cakupan yang paling luas atau dia menjamak berbagai bab gitu ya. Setelahnya ada fasl, kemudian ada masail min usuli al-fiqh. Nah, setelah ini musannif bakal menjelaskan makna dari usul fikih itu sendiri. Wa dzalika muallafun min juz'aini. Usulu al-fiqh dibangun atas 2 kata. Yang pertama dia kata usul, yang setelahnya adalah kata al-fiqh. Muallafun min juz'aini mufradaini. Nah, kata mufrad di sini yang dimaksud adalah muqabil al-murakkab. Bukan yang muqabil al-mufrad. Muqabil al-jama' malis. Muqabil jama' ataupun musanna. Kenapa? Karena penggunaan kata mufrad dia bisa bermakna atau bisa diistimalkan ke berbagai istimalat. Pertama dia bisa muqabil murakkab. Maka di sini dikatakan mufrada ini ai muqabil murakkab. Kenapa? Karena kata usul sendiri itu adalah jamak dari kata aslun. Maka ketika kita manai mufrad di sini dengan muqabil jamak atau musanna kurang pas. Maka mufradain di sini adalah dia yang muqabil atau diddu al-murakkab. Fal aslu. Nah, tadi 2 kata usulu al-fiqhi. Nah, usul jamak asal. Nah, asal itu apa? Asal secara lugatan fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya.
sesuatu. Contoh kalau kita mengatakan aslu syajarah, akarnya ya. Nah, syajarah yang dari batang sampai akar sampai daun, dia dibangun di atas asal itu ataupun akarnya. Gitu juga dengan al-jidar. Dia dibangun di atas asal, yaitu pondasi. Nah, pondasi itu sebagai asalnya. Kenapa? Karena pondasi dibangun di atasnya jidar. Gitu ya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Tentu ada ta'rif lain buat asal secara lughatan. Dia bisa bermakna ma minhu syai', apa yang darinya terjadi gitu ya. Ma minhu syai'. Nah, dengan ta'rif ini ma yubna alaihi ghairuhu, beberapa kalangan tidak setuju. Kenapa? Karena ma yubna alaihi ghairuhu la yasduqu alaihi al-ab. Karena kalau kita kemanakan asal dengan kata ma yubna alaihi ghairuhu, gimana dengan bapak? Yang kalau di mawaris itu ya, atau di hukum fikih dia disebut sebagai aslun dan anaknya sebagai faraun. Sementara bapak itu bukan mayubna alaihi wairuhu, bukan dibangun di atas bapak itu anak, ya kan? Maka di sini ada iskal. Maka beberapa mengatakan mendatangkan tarif baru, harusnya ma tafarro'a minhu wairuhu, ma tafarro'a minhu wairuhu, atau yang bercabang darinya. Maka ketika kita katakan seperti ini, masuk ke dalamnya bapak dan juga anak. Bapaknya sebagai aslun, kenapa? Karena anak itu tafarro'a minal ab, ya kan? Kita itu bercabang dari bapak kita gitu. Asal. Nah, itu secara lughatan. Nah, asal sendiri secara istilahan dia bisa bermakna ke 4 makna atau 5 makna. Pertama, asal secara istilahan. Kalau tadi kan secara lughatan, secara bahasa. Nah, sekarang secara istilahan. Nah, istilahan sendiri dia nih ya, di konteks tertentu gitu. Kenapa? Karena mana kata istilahan itu dia ittifaqu ta'ifatin makhsusatin, ya, dia ittifaq atau apa istilahnya? Ittifaqu ta'ifatin, persetujuan di kalangan tertentu terhadap hal tertentu juga. Maka kata asal ini ketika kita manai dia secara istilahan, maka dia bisa bermakna beberapa makna. Pertama, dia bisa bermakna dalil. Sebagaimana kalau kita mengatakan wal aslu fi wujubi shalah, dalilnya adalah aqimu shalah. Maka asal di situ bermakna dalil. Dan juga asal dia bisa bermakna ar-rajih atau yang lebih kuat. Contohnya kalau kita mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asalnya daripada suatu kalam itu adalah hakikat. Maka ketika kita mendengarkan suatu kalamnya seorang, ya asalnya atau zahirnya kita bawa dia ke mana hakikinya. Nah, maka di situ al-asal bermakna dengan bermakna ar-rajih atau sesuatu yang kuat. Bisa juga al-asal dia bermakna al-asal al-mustashab. Nanti kita bahas di bab istishab. Contohnya kalau semisal kita nggak tahu hukumnya suatu hal, kemudian kita kembalikan dia ke asalnya. Contohnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya kan? Kalau sebenarnya kita nggak tahu hukumnya apa, maka kita katakan al-aslu fil asya'i al-ibahah, maka hukumnya di sini mubah gitu. Kenapa? Karena al-aslu al-mustashab. Kita mengembalikan hukumnya ke hukum asalnya. Bisa juga makna al-asal yang keempat, dia adalah al-asal al-maqis alaihi. Nanti kalau kita masuk ke pembahasan qiyas, maka qiyas itu dibangun atas 4 rukun. Rukun yang pertama dia al-asal, yang kedua dia al-fara', yang ketiga dia al-illah, dan yang keempat adalah al-hukum gitu ya. Maka asal bisa bermakna asul maqis. Contohnya adalah ketika kita mengkiaskan nabith ke khomer, maka khomer itu sebagai asal maqis terhadap nabith itu sendiri, sehingga nanti kita bisa dapatkan hukum yang sesuai dengan hukum khomer. Kenapa? Karena dia asalnya. Nah, fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, wal far'u ma yubna ala ghairihi. Nah, al-fara' dia kebalikannya daripada
asal. Kalau asal di situ ma yubna alaihi ghairuhu, maka al-fara' ma yubna ala ghairihi. Apa yang dibangun atas hal yang lain gitu. Maka tarifnya musonif di sini terhadap kata al-fara' itu buat ini ya, istitrodan gitu. Tadi yang membahas tentang asal, ya udah sekalian lawannya kita bahas juga terkait dengan tarifnya. Kenapa? Karena kaidah mengatakan wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Kenapa? Karena kalau kita mendatangkan didnya atau lawannya, maka suatu hal itu bakal lebih jelas lagi gitu. Fal asal. Nah, di ini ya, udah di juz yang pertama kita bahas tentang asal itu dari kata usul. Maka setelahnya kita bahas tentang kata al-fiqh. Kata al-fiqh. Nah, wal fiqhu secara lughatan, fikih sendiri dia bermakna al-fahmu. Al-fahmu atau mutlaqu al-fahm. Makanya ketika di surat surat Toha, Musa mengatakan yafqahu qauli, ay yafhamu qauli. Nah, mungkin kalau ini ya, bisa kita gambarkan. Jadi usul fikih sendiri ketika kita ingin mentarifkan, dia bisa kita tarifkan dengan itibar tarkib idhofi. Kita melihat dia sebagai suatu tarkib atau suatu gabungan antar dua hal yang tergabung di tarkib idhofi gitu ya, usul al-fiqh. Nah, bisa juga kita nanti kita tarifkan dia itibar lakobinya, tanpa melihat ke sini, tapi ini sudah menjadi suatu kesatuan atau nama untuk ilmu tertentu. Itu namanya lakobi. Tarifnya usul fikih bisa menempuh dengan dua hal ini. Nah, ketika kita mentarifkan dia dari segi tarkib idhofinya, maka kita perlu buat meneteli gitu. Bahwasanya usul fikih itu terdiri dari dua kata. Pertama dia usul, setelahnya adalah al-fiqh. Nah, usul tadi kita udah bahas secara lughatan dan juga istilahan ya. Istilahan. Nah, fikih itu juga kita perlu buat mentarifkan dia secara lughatannya dan juga secara istilahannya. Oke, kalau di sini musannif ini ya, ikhtisar terhadap tarif syar'inya dia atau tarif istilahnya fikih itu. Ya. Fikih secara lughatan bisa kita maknai sebagai al-fahmu. Mutlaqu al-fahm. Mau dia memahami suatu hal yang rumit atau memahami suatu hal yang simpel, maka dia disebut sebagai fikih. Itu pendapat yang pertama, mengatakan seperti itu. Pendapatnya Imam Syirazi atau pendapatnya Abu Ishaq mengatakan fikih itu adalah pemahaman yang khusus. Cuma bisa dikatakan fikih kalau kita memahami sesuatu yang kompleks. Atau al-fahmu 5 dakko gitu ya. Atau sesuatu yang dia kompleks atau rumit, itu baru kita bisa katakan sebagai fikih. Kalau cuma untuk memahami sesuatu yang simpel, itu nggak bisa disebut sebagai fikih. Itu menurut Imam Syirazi, salah satu pendapatnya beliau. Dengan dalil, tapi pendapat yang lebih kuat pendapat yang ini, al-fahmu atau mutlaqu al-fahm. Yafqahu qauli ma nafqahu katsiran mimma taqul. Oke, ini secara lughatan. Kemudian kita secara istilahan. Istilahan. Kalau lughatan tadi, kalau kata fikih itu dia dari ini ya, akarnya adalah dari kata atau fiilnya faqihah. Faqihah yafqahu. Bermakna fahima yafhamu. Nah, gimana kalau semisal kita katakan faquha? Faquha. Atau gimana kalau semisal kita katakan faqaha? Apakah maknanya beda? Nah, di sini tentu beda. Kata faqihah dia bermakna fahima. Kalau kata faquha itu adalah seseorang yang udah mencapai derajat fikih itu sebagai sajihnya dia atau sebagai tobiahnya dia. Maksudnya orang yang udah mencapai derajat atau udah sering bahas fikih,
Jadinya fikih itu kayak seakan udah menjadi tabiatnya dia, sajiahnya. Makanya nanti ketika kita mengatakan ismu fa'ilnya, kita mengatakan dia sebagai faqih. Atau orang itu, atau fikih itu udah menjadi malakahnya dia. Gitu kan. Oke, faquha, yafquhu, faqih. Sementara kalau kata faqoha sendiri, ya bisa kita katakan sebagai mufakhorah. Saya faqoh tu fulan maksudnya saya mendahului dia dalam bidang fikih. Faqoh tu fulan. Contohnya. Faqoha yafquh. Nah, kemudian kita lanjut ke tarifnya fikih secara istilahan. Tarifnya fikih secara istilahan di sini beliau mentarifkan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kata ma'rifah sendiri di sini adalah dia yang dimaksud adalah dengan zon, cukup dengan zon aja. Kenapa? Karena fikih dia mimbabi az-zunun, bukan mimbabi al-qat'iyyat gitu ya. Kemudian kata al-ahkam, maka mengeluarkan berbagai ma'rifat yang tidak berkaitan dengan ahkam. Contohnya kayak ma'rifat kita terhadap ini ya, pulpen itu apa gitu kan, atau makna daripada lampu itu apa, itu kan bukan ahkam. Nah, ahkam di sini dia dikaitkan dengan ahkam syar'iyyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i. Makanya keluar darinya berbagai hukum yang dia tidak masuk ke hukum syar'i, bukan disebut sebagai fikih. Contohnya adalah ahkam al-aqliyah gitu ya. Al-aqliyah. Contoh ahkam al-aqliyah itu kita mengetahui bahwasanya naqidain nggak bisa saling atau nggak bisa berkumpul di satu hal. Bahwasanya istima'u an-naqidain itu muhal. Nah, itu dia hukum yang akli. Keluar darinya juga dia hukum adi. Atau hukum-hukum yang secara urf aja, secara adat. Contohnya dulu pas Nabi perang Badar, ketika beliau tidak tahu jumlah pasukan Quraisy berapa, maka beliau tanya kepada seseorang berapa unta yang dimakan oleh mereka setiap harinya. Maka yang ditanya ini mengatakan unta yang dimakan atau jumlah yang dimakan dari unta itu setiap harinya sekitar 9 sampai 10. Maka Nabi mengatakan, oh ya, karena jumlahnya segini maka al-qaum baina al-alf wa tis'umiyah, atau pasukan Quraisy itu jumlahnya itu antara 900 sampai 1000. Ya. Makanya ini kan sebagai hukum adi, tidak berkaitan dengan hukum syar'i gitu. Contohnya kayak kita mengetahui bahwasanya api itu panas gitu kan. Maka di sini dia hukum adi. Atau kalau kita motong leher orang bakal mati ya, itu kan hukum adi. Maka di sini makrifat kita terhadap hukum-hukum ini tidak disebut sebagai hukum atau tidak disebut sebagai fikih. Kenapa? Karena dia fikih itu mengharuskan kita buat mengetahui hukum yang berkaitan dengan syariat, gitu ya. Kemudian qaid selanjutnya adalah allati tariquha al-ijtihad. Nah, di sini ijtihad sendiri dia adalah badlu al-wus'i di husulil matlub gitu ya. Di husuli al-matlub. Maka hukum syariat ini bukan semua hukum syariat, tapi diharuskan hukum yang membutuhkan ijtihad terlebih dahulu sebelum kita mengetahuinya. Makanya menurut tarif ini, pengetahuan kita terhadap wajibnya sholat 5 waktu itu bukan disebut sebagai fikih, walaupun dia disebut sebagai hukum syar'i, tapi tidak disebut sebagai fikih. Kenapa? Karena untuk mengetahui hukum sholat 5 waktu kita nggak perlu ijtihad di situ.
hukum apa atau dalilnya udah jelas, dan juga dia termasuk ke ma'ruf minad dini bidarurah. Jadi dia tidak disebut sebagai fikih. Ini untuk tarifan yang beliau pilih gitu ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kemudian al-ahkam di sini, alif lam di sini, apakah dia untuk semuanya? Atau maksudnya adalah ma'rifatul jami', ahkam syar'iyyah, atau gimana? Kalau kita katakan ma'rifatul ahkam, maksudnya jami'ul ahkam, makanya gimana dengan qaulnya Imam Malik yang mengatakan la adri ketika ditanya? Apakah beliau bukan faqih berarti? Maka dimaksud dengan ma'rifatul ahkam di sini adalah tahayyu'uhu. Tahayyu'nya. Jadi kita punya malakah buat mengetahui hukum itu. Bukan mengharuskan kita buat tahu hukum itu atau mengetahui semua hukum yang ada. Karena itu mustahil, ya kan? Sampai Imam Malik sendiri ketika ditanya beliau mengatakan la adri. Nah, maksud dengan ma'rifatul ahkam adalah tahayyu'nya. Atau kita siap buat mengetahui hukumnya dengan memiliki berbagai alat yang diperlukan untuk bisa sampai ke hukum itu. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, tarif yang kedua atau yang sering kita dengar, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ketika kita mentarifkan fikih dengan tarif yang kedua, masuk ke dalamnya pengetahuan kita bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Itu disebut sebagai fikih juga. Kenapa? Karena dia ma'rifatul ahkam dengan dalil yang tafsili, ya, tafsiliyah. Kita mengetahui bahwasanya sholat wajib, kenapa? Karena aqimus shalah. Aqimus shalah dalil yang tafsil atau eksplisit, atau ini ya, menjurus ke satu hukum tertentu gitu. Lanjut setelahnya, wal ahkamu sab'atun. Nah, al ahkam sab'atun, atau hukum-hukum yang ada dalam usul fikih atau dalam fikih itu ada 7 hukum. Yang pertama dia al-wajib, kemudian al-mandub, al-mubah, al-mahdzur, wal-makruh, was-sahih, wal-fasid. Nah, sebelum kita masuk, hukum itu sebenarnya apa sih gitu? Atau tarifnya hukum itu apa? Kita masuk ya ke mukaddimatnya. Tadi kan kita jelaskan bahwasanya usul fikih itu sebelum masuk ke pembahasan dalil-dalilnya kita butuh mukaddimatnya atau istimdadnya dari mana aja. Maka kita masuk ke istimdad yang pertama, yaitu hukum dan tasawurnya, gitu ya. Nah, hukum sendiri dia adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'li al-mukallaf iqtidaan atau takhiran. Amalis nih orang pikir ya. Khitabullah ta'ala. Nah, khitabullah maksudnya adalah kalamullah itu ya. Kalamullah. Al-muta'alliq yang berkaitan dengan apa? Bi fi'li al-mukallaf. Dengan fi'ilnya seorang mukallaf. Makanya ketika kita mengatakan bi fi'il mukallaf, keluar darinya segala khitabullah yang enggak berkaitan dengan fi'il mukallaf. Contohnya khitabullah yang dia berkaitan dengan zatnya Allah sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah dia disebut sebagai hukum? Tidak. Terus juga berkaitan dengan jamadat. Gitu kan? Contohnya kalau khalaqallahu al-ardha contohnya. Nah, itu kan dia berkaitan dengan jamadat atau dengan hal-hal yang atau benda-benda gitu ya. Bukan berkaitan dengan fi'li al-mukallaf. Nah, berkaitannya dengan fi'il mukallaf, dia bisa iktidaan. Itu iktidaan bermakna talaban gitu. Diminta. Maka ketika diminta ini bisa jadi dia diminta secara jazim. Seperti ini. Diminta buat fi'ilnya atau diminta buat tark. Nah, ketika dia meminta fi'il, bisa dua kemungkinan. Apakah dia diminta secara jazim, secara ini ya, secara keras gitu, secara jaziman, atau dia dimintanya ghairu jazim.
Begitu juga dengan at-tark. Ketika seseorang dia diminta buat meninggalkan, bisa jadi dia diminta buat meninggalkan secara jaziman, mengharuskan dia buat meninggalkan, atau ghairu jazim. Jazim. Au takhiran, atau dia diberi pilihan untuk melakukan atau enggak, terserah dia gitu. Makanya nanti ketika dia tolaban fi'il, kemudian fi'ilnya dia jaziman, mengharuskan buat dilakukan, maka di sini muncul hukum wujub, ya kan? Kalau ghairu jazim, maka nanti dia di sini muncul hukum mandub. Nah, kalau tark, dia diminta buat meninggalkan, maka di sini kalau dia jaziman, maka jadi hukum yang hurmah, gitu kan? Atau haram. Nah, kalau dia tarknya ghairu jazim, maka nanti kita bakal katakan sebagai hukum yang makruh atau karohah. Nah, seperti ini ya. Jadi al-ahkamu sab'atun. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdzur wal makruh. Sampai makruh ini disebut sebagai hukum taklifi. Disebut sebagai hukum taklifi. Kenapa? Karena di situ seorang hamba itu dibebankan kepada dia suatu amr atau suatu permintaan yang mencakup 5 hukum ini: al-wajib wal mandubu wal mudah wal mahdzur wal makruh. Nah, was sahihu wal fasid, dia masuknya ke hukum yang kedua atau kism yang kedua dari hukum. Karena hukum itu dia bisa hukum taklifi atau bisa juga dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu dia yang Allah ini ya, dari kata wad'. Wad' sendiri dia ja'lu syai' bi izai syai'. Izai syai'. Jadi kita menjadikan sesuatu disandingkan ke sesuatu yang lain. Nah, hukum wad'i sendiri dia yang di sini ya disebut oleh musannif ada 2, as-sahih wal fasid. Itu sebagai hukum wad'i. Bukan taklifi. Kenapa? Karena kita nggak ada penekanan di situ. Ketika sesuatu itu disifati sebagai sahih, contohnya as-sholatu shahihah, apakah di situ kita ditaklifkan buat melaksanakannya seperti itu? Dia sebagai asar aja, sebagai konsekuensi ketika kita melaksanakan sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka konsekuensinya sholat kita jadi sahih, gitu kan? Maka bukan hukum taklif di situ, tapi dia sebagai hukum wad'i. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya sholat ketika dia dilaksanakan seperti ini, hukumnya bakal jadi sahih. Kalau dia nggak sesuai, maka jadi fasid. Contoh seperti itu. Oke, kita mulai. Wal ahkamu sab'atun, al-wajibu wal mandubu wal mubah wal mahdzur wal makruh. Hukum taklifinya. Was sahih wal fasid sebagai hukum wad'i. Fal wajib. Nah, sekarang mulai ya, musannif mentarifkan setiap hukum itu. Pertama dia ada hukum wajib. Wajib sendiri dia apa? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Fal wajib ma yusabu ala fi'lih. Apa-apa yang bakal diberikan pahala terhadap pelaksanaannya. Dan juga wa yu'aqabu ala tarkih. Dan bakal diberikan hukuman ketika kita meninggalkan. Itu sebagai hukum atau disebut sebagai hukum yang wajib. Maka ma yusabu ala fi'lih mengeluarkan darinya al-makruh, al-mubah, dan juga al-haram. Kenapa? Karena 3 hal ini tidak diyusab. Nggak ada sawab kalaupun kita melakukan. Wa yu'aqabu ala tarkih mengeluarkan hukum makruh. Hukum haram. Kenapa? Karena haram dia yu'aqabu ala fi'lih, bukan ala tarkih. Kemudian ada iskal di sini. Apakah ketika kita mengatakan ma yusabu ala fi'lih pasti bakal dikasih pahala? Ataukah ketika kita meninggalkan bakal dikasih hukuman? Padahal kan kita ini ya, kita sepakat ya, bahwasanya orang yang meninggalkan suatu kewajiban maka dia asin. Dan asi itu dia tahta masyiatillah. Boleh buat Allah menghukum, boleh buat Allah maafu atau buat memaafkan.
Nah, di ibaratnya musannif sini yuhim atau seakan-akan mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan wajib pasti bakal diiqab. Kan mengatakan wa yu'aqabu ala tarki. Makanya banyak dari surah sendiri mentakdirkan al wajib itu dia ma yatarattabu ala fi'lihi as-sawab. Maksudnya adalah dia yang berpotensi buat orang yang melaksanakan bakal dapat sawab. Dan juga wa yu'aqabu ala tarkihi yatarattab ala tarkihi al-iqab, atau yang berpotensi bagi orang yang dia itu meninggalkan bakal dikasih iqab. Nah, kalau kita mengatakan yatarattab atau berpotensi, nggak bisa memastikan bahwasanya bakal pasti dihukum atau bakal pasti dikasih pahala. Tinggal nanti kita serahkan keputusannya kepada Allah itu sendiri. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Wal mandub, apa-apa yang dia itu dikasih sawab, dikasih pahala terhadap siapapun yang melakukan. Tentu yang dia nanti ya tarotab yang berpotensi buat dikasih pahala. Maka ma yusabu ala fi'lih, mengeluarkan darinya hukum mubah sama makruh dan juga haram. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu nggak diusap ala fi'li. Wala yu'aqabu ala tarkih. Nah, bedanya dengan wajib, kalau mandub ini dia wala yu'aqabu ala tarkihi. Tidak diiqab ketika kita meninggalkan. Jadi kita dikasih pilihan untuk melaksanakan ataupun tidak. Wal mahdzuru ma yusabu ala tarkih. Apa-apa yang dikasih pahala ketika kita melaksanakan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Tapi dengan qaid imtithalan. Harus dengan qaid imtithalan. Memang kita meninggalkan keharaman itu imtithalan atau buat menaati Allah itu, dengan niat menaati Allah. Ketika dia tidak imtithalan, maka tidak ada sawab di situ. Kenapa tidak ada sawab? Karena muqtadot tark itu ya yang penting kita tidak melaksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan, maka sudah kharaja an uhdah, atau sudah keluar dari tanggung jawab buat meninggalkan itu. Nah, ketika kita ingin dapat sawabnya atau pahalanya, kita butuh niat imtisalan buat meninggalkannya. Dan juga buat mengeluarkan beberapa surah, contohnya kayak seseorang dia ingin melaksanakan suatu keharaman tapi nggak bisa melakukan karena nggak punya duit contohnya, atau kecelakaan gitu kan. Kalaupun nggak kecelakaan dia bakal tetap melakukan seperti itu. Dia harus dengan imtisalan. Wal makruhu ma yusabu ala tarkihi. Imtisalan juga harus dengan qaid imtisalan. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak diiqab terhadap fi'il yang dia laksanakan. Mungkin untuk pertemuan ini sampai sini dulu ya. Kita berhenti di tarif atau pembahasan tentang hukum taklifi. Nanti insya Allah setelahnya kita bakal membahas tentang hukum wapai dan juga pembahasan setelahnya. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oh ya. Kenapa mubah masuk ke hukum? Oh ya. Sudah. Karena dia nggak ada Baik. Oke. Mubah dia yang la yata'allaq ala fi'lihi as-sawab dan juga al-iqab. Memang di situ ada perbedaan pendapat antara ulama. Apakah mubah itu termasuk hukum taklifi atau tidak? Dan jumhur lebih mengedepankan atau lebih memilih bahwasanya mubah itu bukan termasuk hukum taklifi. Kenapa? Karena makna taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah. Mengilzamkan atau memberatkan sesuatu yang di situ ada masyaqqah. Sementara mubah memang dari awalnya dia takhir. Nggak ada kulfah di situ kan, atau masyaqqah. Kita melaksanakan, kita pengen melaksanakan ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Maka di situ ada perbedaan pendapat. Nah, jumhur mengatakan bahwasanya mubah bukan hukum taklifi. Nah, dia dimasukkan ke taksim ini, kenapa? Pertama dia musamahah atau mimbabi tasamuh aja. Dan juga tatmiman lil qism atau lil qismah. Atau buat menyempurnakan qism hukum taklifi itu. Jadi kan tadi sebenarnya dia bukan hukum taklifi tadi, tapi dimasukkan ke qism ini ya buat musamahah aja. Atau buat menyempurnakan taksimnya gitu kan.
Karena dia kan kalau misalnya kita lihat hukum taklif itu dia antara sawab sama iqab. Kalau nggak dapat ini, kalau nggak ini dapat ini, ya ada satu hal yang dia itu buat menyempurnakan kismahnya, kita masukkan kata hukum mubah di situ. Walaupun dia nggak ada ta'aluknya terhadap sawab ataupun iqab, dan juga tidak ada kulfah di situ. Tapi sebagian pendapat juga mengatakan bahwasanya hukum mubah itu dia hukum taklifi. Hukum taklifi. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang haram itu wajib, ya kan? Nah, salah satu cara buat meninggalkan sesuatu yang haram dengan melaksanakan sesuatu yang mubah. Maka mubah sebagai hukum taklifi. Itu. Itu untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya yang mubah juga hukum taklifi. Kenapa? Karena ada ilzam fi kulfah. Ilzamnya apa? Dia mengharuskan kita buat meninggalkan suatu keharaman. Nah, suatu keharaman bisa ditinggalkan dengan melaksanakan suatu hal yang mubah. Maka mubah sebagai hukum taklifi. Jelas ya? Berarti Yusuf juga dong. Kalau kita melakukan hal mubah, jadi Jelas. Bisa dikatakan seperti itu. Dan juga mubah dia bisa dapat thawab ketika kita meniatkan untuk memperkuat dalam melaksanakan kewajiban ataupun melaksanakan sesuatu yang mustahab. Makanya sering kita dengar kan bagaimana Abu Darda itu mengatakan, inilah la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maksudnya beliau bakal tetap mendapat pahala walaupun lagi tidur. Kenapa? Karena tidurnya beliau itu diniatkan biar kuat ketika sholat malam. Seperti itu. Maka tadi bisa dikatakan mubah bisa jadi dapat sawab. Karena gini, kalau kita kembalikan lagi, hukum itu atau al-ahkam dia awarid. Hukum-hukum itu dia awarid. Atau suatu hal yang tergantung kondisi. Bisa jadi suatu hal yang awalnya dia wajib bisa jadi haram kan? Bisa jadi suatu hal yang dia itu sunnah bisa jadi haram. Contohnya kalau kita sholat mutlak, sunnah mutlak, dia awalnya sunnah, hukumnya awalnya sunnah. Gimana kalau misal kita melaksanakannya di waktu-waktu haram? Jadi haram. Atau kita baca bismillah, hukum awalnya sunnah. Gimana kalau misal kita baca basmalah sebelum minum khamr? Jadi haram ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ahkam itu dia awarid. Tergantung kondisinya seperti apa. Bisa jadi suatu hukum itu dia jadi yang awalnya sunnah jadi haram, awalnya wajib jadi haram. Seperti itu ya. Dikatakan. Makanya kalau dikatakan aula wala fa wal mubahu bistiwa wa qad yakunu aula wala fa wal mubahu bistiwa. Ahmad. Lupa ya. Seperti itu jadi ya. Al-ahkam dia awarid. Bisa jadi mubah dia dapat sawab juga bisa. Tapi bukan dari kaunnya dia mubah. Bukan dari sifat dia yang mubah, tapi karena dia diniatkan untuk hal yang lain. Jadi sawabnya bukan karena dia mubah, tapi karena ada niat yang menjadikan mubah itu sebagai hal yang bisa didapatkan pahala di situ. Tapi kalau mubah atau ta'rif mubah dia dari min haitsu kaunuhu mubahan, yaitu nggak ada ta'aluknya dengan sawab ataupun iqab. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.